Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Berjumpa kembali di pelajaran matematika untuk hari ini ya anak-anak. Kemudian Pak Guru berharap anak-anak tetap sehat, tetap menjaga kesehatan, tetap bisa untuk melaksanakan aktivitas kembali seperti biasa, begitu ya. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang luas lingkaran. Kemarin kalian sudah belajar tentang bagaimana menentukan rumus keliling lingkaran, ya kan? Nah, kemarin kesimpulannya keliling lingkaran itu adalah K sama dengan Pi kali D. Pi ya, Pi kali D. Nah, terus kemarin Pak Guru catatkan kembali ya sebagai pengingat ya, pengingat saja, pengingat. Nah, keliling kemarin sama dengan Pi kali D, ya kan? Pi kali D. Ya, itu adalah rumus awalnya, ya kan? Dimana dengan Pi nilainya itu 3,14 atau 22/7. Kalau kelipatannya 7 pakai Pi 22/7 bacanya Pi ya. Pi itu simbolnya gini. Nah, Pi. Kalau lipat jari-jarinya 7 maka pakai pi yang 22/7. Tapi kalau bukan kelipatan 7 maka pakai 3,14. Kemarin masih ada anak-anak yang bingung, masih salah memasukkannya ya. Nah, kemudian D itu adalah diameter. Diameter itu adalah 2 kalinya jari-jari ya. R itu adalah jari-jari ya. R simbolnya jari-jari. Jadi kalau D-nya itu 2 kali R, maka diturunkan. Maka K sama dengan Pi dikali D tadi apa? 2 kali R. Nah, kalau sudah K sama dengan Pi kali 2R dengan diameter tadi 2 kali R, maka supaya cepat dibuat saja 2 kali Pi kali R. Itu adalah rumus turunannya. Bukan turunan sih sebenarnya, cuma kata lain dari Pi kali D ya. Nah, kemarin kita sudah disuruh mencari kalau D bagaimana, kalau Pi bagaimana, ya kan? Kalau R itu berarti setengahnya dari diameter ataupun diameter dibagi 2. Jadi kalau diameternya 10 berarti jari-jarinya berapa? Ya tinggal 10 bagi 2. Kalau jari-jarinya 18, kalau diameternya 18 berarti jari-jarinya 9, 18 bagi 2. Kemarin banyak yang kepanjangan. Cara jawabnya kepanjangan, cari jari-jari aja tinggal K sama dengan dan sebagainya. Jadi tinggal kalau diameternya ketemu ya sudah, berarti jari-jarinya setengahnya dari diameter. Begitu saja, kalian jangan bingung ya. Nah, kemudian kalian sudah belajar kemarin tentang keliling, sekarang tentang luas. Nah, luas itu sebenarnya kita gunakan percobaan ya, percobaan. Nah, di dalam buku kamu di halaman 71 ya. Nah, di situ ada suatu percobaan. Ini ada sebuah lingkaran, kemudian lingkarannya kita potong-potong, nggak potong-potong sih ya, cuma digaris dibagi menjadi 20 bagian. Nah, kemudian salah satu bagiannya ini tadi kita potong jadi 2 lagi, kemudian kita buka akan menjadi seperti ini. Ini bentuknya apa? Ini bentuknya seperti persegi panjang ya. Ini panjang, ini lebar. Maka diambil kesimpulan kalau kalian sebenarnya sih kalau kita pertemuan secara tatap muka kita akan mempraktekkan ya kan, kita akan mempraktekkan, tapi gandeng kita melaksanakannya secara online ataupun dengan video, jadi agak lama nanti videonya terlalu besar ya. Kemudian saya ulangi lagi ya, lingkaran,
kemudian kita bagi menjadi 20 bagian, ini belum dipotong, kemudian salah satu bagian ini kita potong jadi 2. Di sini 20-nya kita potong jadi 2. Ini berarti potong kedua, kemudian kita buka. Nah, kalau kita buka menjadi seperti ini, yaitu adalah bentuknya seperti persegi panjang, di mana luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjangnya itu 2pi kali r nih. Dengan menjadi beberapa juring 2 pi r, kemudian lebarnya r ataupun jari-jari. Nih, berarti diambil kesimpulan bahwasanya kalau di situ kita membuat suatu percobaan adalah luas sama dengan panjang kali lebar, maka kalau di dalam lingkaran makanya panjangnya kita ibaratkan atau kita ganti dengan pi kali r, kemudian kali lebarnya kita ubah menjadi r ataupun jari-jari. Maka kesimpulannya adalah luas sama dengan pi kali r. Kemudian kita singkat menjadi luas sama dengan pi kali r kuadrat. Nah, kalau kalian tadi sudah mempelajari ataupun membaca paling tidak, apalagi kalau kita mempraktikkan nanti pasti lebih tahu. Nah, bahwa kesimpulannya kalau tadi mempraktekannya luas itu didapat dari panjang kali lebar, ya kan, seperti persegi panjang tadi. Kemudian panjangnya kita ubah menjadi pi kali r, ya kan. Kemudian lebarnya kita ubah menjadi r. Maka luas dari lingkaran adalah pi kali r. Itu adalah rumus awalnya. Kemudian kita turunkan lagi, maka menjadi luas sama dengan pi kali r kuadrat. Nah, r kuadrat itu disingkat dari r kali r, ya, r kali r. Kemudian r kali r itu r kuadrat itu adalah r kali r. Jadi kalau misalkan kita buat 3 kuadrat berarti 3 kali 3, bukan 3 kali 2, salah nanti ya. Jadi kalau ada bilangan yang dikuadratkan berarti perkalian bilangan yang sama ya. 3 kuadrat berarti 3 kali 3, hasilnya berapa? 9. Jadi 3 pangkat 2 itu atau 3 kuadrat itu adalah 9, bukan 6, begitu ya. Nah, itu hanya penegasan saja supaya kalian tidak salah mengartikan ya. Jadi r kuadrat itu adalah r kali r. Pi-nya berapa? Dengan pi-nya tadi nilainya. Pi-nya itu tadi ya 3,14 atau 22/7. Gitu ya. Nah, ada juga yang mungkin yang menyebutkan rumus luas lingkaran itu jika diketahui diameternya ya. Sebenarnya kalau rumus yang pi kali r kuadrat ini sebenarnya lebih simpel, lebih mudah ya. Karena apa? Kan kita tinggal mencari jari-jarinya, ya kan. Kita lihat dulu jari-jarinya. Kalau yang diketahui ya diameter, maka cari aja jari-jarinya. Itu adalah rumus yang lebih mudah. Nah, ada juga yang mengatakan sebenarnya ya sama, nanti hasilnya juga sama. Rumus luas lingkaran itu adalah 1/4 dikali pi dikali diameter pangkat 2. Jadi diameternya dikalikan 2. Ya, ini juga sama nanti hasilnya. Tapi Pak Guru lebih suka ataupun lebih gampang itu menggunakan yang rumus L sama dengan pi kali r kuadrat. Itu Pak Guru anggap lebih mudah, lebih simpel dan lebih mudah dipahami. Jika kalau diketahui diameternya, ya kamu mau menggunakan ini tidak apa-apa, nanti kan hasilnya sama. Ya kalau misalnya kalian pengen cepat ya gunakan ini saja, tinggal lihat diameternya berapa. Oh, diameternya 22, berarti pi r-nya 11 karena jari-jari itu separuhnya atau setengahnya dari diameter. Tapi kalau kamu menggunakan ini langsung ya boleh, tidak apa-apa sebenarnya ya. Tinggal nanti di soal itu mana yang lebih mudah. Tapi kebanyakan secara apa ya namanya, secara umum luas lingkaran itu kebanyakan menggunakan L sama dengan pi kali r kuadrat ya. Itu hanya pandangan Pak Guru saja. Tapi kalau kalian mau menggunakan yang
L sama dengan 1/4 kali V kali D kuadrat, tidak apa-apa, nanti hasilnya juga sama. Tapi kalau dibutuhkan waktu yang cepat, ya kita gunakan yang Pi kali R kuadrat saja, begitu ya. Nah, jadi anak-anak boleh nanti pakai rumus yang mana, tinggal bagaimana kita mengaplikasikannya atau menerapkannya ke dalam soal ya. Nah, sebelum kita masuk ke soal luas lingkaran ya, luas lingkaran, maka Pak Guru pengen menyatakan ini adalah bagian yang juga penting ya dari satu kesatuan materi lingkaran, yaitu bagian-bagian lingkaran. Tidak sepenuhnya, tidak semuanya itu lingkaran itu penuh. Tapi ada bagian. Nah, di sini secara umum lingkaran itu dibagi menjadi 3 bagian. Ya, 3 bagian. Yang pertama adalah bagian 1/4, dia seperti ini. Ini 1/4. Nah, misalnya kalau kita buat lingkarannya, nah ini lingkarannya kita bagi 4. Nah, yang diambil cuma ini saja. Nah, itu adalah nilainya berapa ini? Berarti kalau kita ambil cuma ininya saja, berarti ini dibagi 4. Berarti nilainya itu adalah 1/4. Ya. Jadi tidak semua bagian lingkaran itu adalah, tidak semua lingkaran itu adalah utuh. Bisa diambil hanya bagiannya saja. Nah, bagiannya itu kita bagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama 1/4. 1/4 itu adalah yang ini. Nah, ini 1/4. Ini nilainya 1/4. Nah, kemudian dibagi lagi. Yang kedua adalah ini. Nah, ini namanya adalah, kalau di dalam lingkaran tadi dicoret yang ini. Nah, ini. Itu namanya setengah bagian. Ya, itu adalah setengah bagian lingkaran. Nah, yang ketiga adalah modelnya seperti ini. Kita ambil. Nah, ambil gini, set. Nah, ini. Kalau kita ambil hanya seperti ini. Nah, kalau lingkarannya hanya seperti ini, itu adalah bagiannya 3/4. Jadi, nanti kalau dalam luas lingkaran, lingkarannya hanya seperti ini, berarti nanti rumusnya tinggal ditambahi 1/4. 1/4 ya, kali Pi kali R kuadrat. Kalau seperti ini berarti setengah kali Pi kali R kuadrat. Kalau yang seperti ini berarti 3/4 kali Pi kali R kuadrat. Dan kalau dia utuh, jangan diberi depannya itu adalah bagiannya, tidak boleh ya. Jadi nanti kalau dia modelnya seperti ini, berarti nanti memasukkan rumusnya 1/4 kali Pi kali R kuadrat. Kalau seperti ini berarti setengah kali Pi kali R kuadrat. Kalau seperti ini berarti 3/4 kali Pi kali R kuadrat. Gitu ya. Jadi itu kalau bagian lingkarannya. Bagian-bagian lingkarannya. Tapi kalau dia utuh ya, kalau dia utuh seperti ini berarti rumusnya tetap L sama dengan Pi kali R kuadrat. Itu kalau utuh ya. Kalau utuh di depannya tidak boleh diberi bagian lingkaran. Tapi kalau dia hanya bagian seperti ini, 3 bagian ini 1/4, setengah maupun 3/4, maka di depannya diberi 1/4 atau setengah ataupun 3/4. Jadi bagiannya ikut ke dalam rumusnya. Tapi kalau penuh seperti ini tidak boleh diikutkan, tetap rumus awalnya ya. Untuk penjelasan yang terakhir, Pak Guru mau menyampaikan ini, L sama dengan Pi kali R kuadrat. Nah, ini adalah rumus awal dari dari luas lingkaran ya. Nah, kalau pertanyaannya berapa R-nya? Nah, berapa R-nya? Misalnya soalnya berapakah jari-jarinya? Nah, di sini kita turunkan R itu didapat dari R kuadrat sama dengan luas dibagi Pi. Ya, luas dibagi Pi. Nah, kemudian R itu adalah akar kuadrat dari luas dibagi Pi. Ini adalah cara ya kalau disuruh mencari jari-jari di dalam luas lingkaran. Kalau kemarin K sama dengan Pi kali D.
ya kan. Nah, kalau disuruh mencari D-nya itu K dibagi V, ya, ketemu D-nya, ya kan, D-nya udah ketemu toh. Nah, sekarang mencari R, berarti R-nya itu adalah setengahnya dari diameter. Nah, ya sudah, kalau diameternya misalnya 24, berarti ya setengah kali 24, berarti R-nya 12. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah rumus yang kedua apabila kamu disuruh mencari R ataupun jari-jari di dalam luas lingkaran. Ya, begitu. Jadi rumusnya adalah R sama dengan akar, ya, akar dari luas dibagi pi. Pi-nya berapa tadi? Pi-nya 22/7 ataupun 3,14. Kalau kelipatan 7 maka gunakan pi 22/7. Kalau bukan kelipatan 7 berarti gunakan 3,14. Begitu ya. Nah, kemudian kita mencoba untuk mengerjakan, ya, kerjakan soalnya. Misalnya Pak Guru kasih contoh begini. Diketahui jari-jari lingkaran, ya, ini jari-jari lingkaran adalah 10 cm. Tentukan luas lingkaran tersebut. Berarti jari-jarinya 10. Kalau 10 itu bukan kelipatan 7, berarti nanti pi-nya bukan pakai 22/7. Maka kita langsungkan rumus L sama dengan pi kali R kuadrat. Berarti kalau jari-jarinya bukan kelipatan 7, maka kita gunakan pi yang 3,14 dikali jari-jarinya 10 kali 10, ya, sama dengan berarti 3,14 kali 10 kali 10 sama dengan 314 cm kuadrat. Gitu ya, gampang ya, gampang. Nah, bagaimana nanti kalau disuruh mencari R-nya, ya, R-nya kalau kita disuruh mencari R-nya. Jadi kalau kita disuruh mencari R-nya, Pak Guru mau mencatatkan dulu sebentar. Tadi kalau R kuadrat itu adalah R kali R. Maka kalau disuruh mencari R-nya tadi kan akar dari R. Nah, misalnya kalau misalnya 4 kuadrat itu adalah 4 kali 4. Berarti akar dari 4 kali 4 berapa? 16. Maka akar dari 16 adalah 4. Pangkat itu kebalikannya adalah akar. Ya, jadi nanti kalau disuruh mencari akar, maka cari bilangan yang sama, yang dikalikannya 2 kali begini, ya, bilangan yang sama, nanti hasilnya itu. Misalnya kalau akar dari 36, berarti berapa kali berapa yang hasilnya itu bilangan yang sama, nanti hasilnya 36. Maka pasti hasilnya akar dari 36 adalah 6. Kenapa kok 6? Karena 6 kali 6 adalah 36. Jadi akar 36 sama dengan 6. Jadi begitu ya. Misalnya kalau akar dari 81 pasti 9. Kenapa? Karena 9 kali 9 adalah 81. Jadi kalian harus bisa paham itu ya. Paham dulu akar dan pangkat. Jadi kalau ditanya akar, berarti nanti cari perkalian bilangan yang sama, yang hasilnya tadi ya. Misalnya kalau akar dari 25 pasti 5. Karena apa? 5 kali 5 adalah 25. Berarti akar dari 1 nggak bisa, akar dari 4 tadi 2, 9 itu 3. Karena apa? 3 kali 3. Berarti kalau 4 kali 4 16, 5 kali 5 25, 6 kali 6 36, 7 kali 7 49. Berarti akar dari 49 adalah 7, ya. Begitu saja anak-anak untuk sebagai pengingat. Nah, Pak Guru kasih contoh lagi, yaitu seperti di buku kamu halaman 42 nomor 3A, ya, nomor 3A. Di situ diketahui luasnya adalah 154 cm kuadrat. Kita disuruh mencari berapa diameternya dan berapa jari-jarinya. Diameternya berapa dan jari-jarinya berapa. Tadi Pak Guru sudah sampaikan kalau disuruh mencari jari-jari ataupun diameter, kita pilih saja salah satunya saja, ya. Pak Guru tadi sebelumnya sudah menerangkan bagaimana kalau kita disuruh mencari jari-jarinya, ya. Maka kalau L tadi, L-nya itu pi kali R kuadrat, maka kalau disuruh mencari R adalah akar, ya, akar dari L dibagi pi, luas dibagi pi, sama dengan akar dari, ya kan.
Nah, sekarang luasnya berapa tadi? 154, ya kan? Dibagi dengan pi-nya. Tadi pi-nya di bukumu itu tidak diketahui, ya, tidak diketahui kalau disuruh merubah menjadi 3,14 ataupun 22/7, ya. Jadi kalau tidak disuruh pi-nya itu berapa, maka kita gunakan saja yang lebih gampang 22/7. Nah, di sini ada dua pembagi, yang atas dan bawah. Ini kalau seperti ini di operasi pembagian itu tidak boleh pembagian pecahan, ya, tidak boleh seperti ini. Tidak boleh pembaginya dua seperti ini. Maka kita akan balik. Kita akan sudah pelajari kemarin, ya, dulu itu. Nah, kita akan balik. Nah, maka kita akan balik seperti ini. Akar dari berarti 154 dikali yang 7 naik ke atas, yang 22 jadi di bawah. Nah, jadi seperti ini, ya. Jadi dibalik. Kalau menjumpai pecahan yang pernya 2 seperti ini, pembaginya 2 seperti ini tidak boleh langsung dibagikan. Maka kita ubah tandanya menjadi kali, kemudian kita balik pecahan pembaginya. Yang pembilang jadi penyebut, yang penyebut jadi pembilang. Jadi dirubah. Yang ini, yang bawah dari ke atas, kemudian yang atas tarik ke bawah. Jadi seperti itu. Nah, kita tinggal membagikannya saja. Ini bisa, ya, 22 bagi 154, ini dihilangkan bagi 22 jadi 1. Ini 154 bagi 22 adalah 7. Berarti maka tinggal 7 kali 7. 7 kali 7 berapa? 49. Maka dari akar dari 49 adalah 7. Nah, ketemulah jari-jarinya. Ini baru jari-jari. Padahal disuruh mencari diameter juga. Jari-jari sudah ketemu, tinggal mencari diameter. Diameter itu apa tadi? Diameter adalah 2 kalinya jari-jari. Kalau jari-jarinya 7, maka 2 dikali 7 sama dengan 14 cm. Maka ketemulah diameternya 14, jari-jarinya 7. Begitu, ya. Ya, mungkin itu dulu materi kita untuk hari ini. Nanti untuk soal Pak Guru bisa sampaikan di WhatsApp, ya. Nah, tolong anak-anak nanti catatannya tetap dicatat, ya, tetap dicatat. Nanti pada suatu saat kalau besok kita tatap muka, Pak Guru akan cek itu catatannya, ya. Akan cek dari awal sampai akhir, ya. Akan saya cocokkan, akan Pak Guru cocokkan dengan catatan Pak Guru yang sudah Pak Guru sampaikan. Ya, begitu anak-anak, jangan menyepelekan. Lah, nggak diperiksa Pak Guru kok rasa dicatat, dijawab aja pertanyaannya ataupun soalnya. Jangan seperti itu. Catatan harus tetap dicatat di buku catatan, ya. Semua materi yang disampaikan Pak Guru harap dicatat di buku catatan, ya. Tidak usah dikirimkan ke Pak Guru, ya, catatannya tidak usah perlu dikirimkan, ya. Besok suatu saat kalau kita sudah tatap muka, maka Pak Guru akan cek satu persatu catatan kalian dari awal sampai akhir, ya, begitu. Oke, untuk hari ini Pak Guru cukup sekian, dan tak intinya Pak Guru juga berpesan untuk tetap jaga kesehatan, untuk tetap patuhi protokol kesehatan, jauh kerumunan, cuci tangan, dan jaga kebersihan diri masing-masing. Begitu, ya, anak-anak. Cukup sekian, kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf, dan kita bisa sambung kembali di pertemuan selanjutnya. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.